Nelly Khairani SAG. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Tadi kita sudah tersambung sebenarnya, tapi terputus ya. Kita coba kembali untuk segera tersambung bersama Ustazah Nyimas Nelly Khairani SAG, pendengar, untuk membahas mengenai indahnya bersyukur. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090 untuk yang tanya jawab ya, sesi tanya jawab kita bersama Ustazah Nyimas Nelly Khairani SAG. Kita sudah tersambung kembali belum ya? Kita masih menantikan untuk tersambung pendengar bersama narasumber kita di pagi hari ini untuk dibahas religi di Mutiara Pagi hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, atau Anda bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني. Baik pendengar, kita coba menyapa kembali narasumber kita yang sudah tersambung. Di ujung telepon adalah Ibu Nyimas Nelly Khairani SHG dengan pembahasan indahnya bersyukur. Nanti akan kita bahas pendengar di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nelly, sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, Semangat apa? Kurang semangat kayaknya nih Bu. Lagi sakit apa gimana? oh enggak Mbak, ini kayaknya suara RRI ini kecil sekali ini saya terima. Ibu pakai ini enggak headset atau pakai earphone Iya. gitu? Pakai. Iya, saya pakai Ini udah headset. keras sekali saya suaranya di sini Bu. Oh gitu ya. Suara Ibu jelas padahal di sini. Iya. Iya. Makanya saya pikir biar jelas. Nggak bisa ya Bu, jangan di loudspeaker ya. Kalau di loudspeaker nanti feedback. Enggak apa-apa. Ini walaupun kecil ini masih kedengaran juga nih. Iya, bisa kita mulai ya? Iya. Baik, perbincangan kita ini mengenai indahnya bersyukur. Sebelum nanti ada pendengar yang tanya jawab ke kita di sini, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Iya. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala, la haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Salawat beserta salam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut Rasulullah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Pemirsa, pendengar Radio Pro 1 RRI Kota Palembang, dimanapun Anda berada, insya Allah pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang indahnya bersyukur. Setiap hari kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat itu yang ada pada diri kita maupun nikmat yang berada di sekitar kita, artinya di luar diri kita, itu selalu kita nikmati. Nikmat yang ada pada diri kita mungkin salah satunya adalah nikmat bernafas. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara segar yang ada di dunia ini. Begitu juga dengan nikmat mata, kita bisa melihat dunia ini dengan terang. Nikmat telinga, kita bisa mendengar berita-berita, mendengar cerita-cerita yang ada di dalam dunia ini. Itu semua nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Belum lagi ditambah nikmat-nikmat yang berada di sekitar kita. Mungkin kita mempunyai keluarga yang bahagia. Mungkin kita mempunyai rumah yang bagus, rumah yang cantik, ataupun dan lain sebagainya. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita simpulkan, seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah yang ada di dunia ini, tentulah kita tidak dapat menghitungnya nikmat itu. Saking banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tidur, kita bisa bernafas, kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, kita bisa melihat, mendengar, berbicara. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, jadi para pendengar, dari ayat ini dikatakan bahwa jika kita ingin menghitung nikmat Allah, kita itu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah yang kita terima di dunia ini. Lalu, apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukurkah atau kita kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Karena itu kita perlu mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri. Ketahuilah bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila ia memenuhi 3 hal. Nah, ini nanti apabila kita sudah merasakan atau melakukan ketiga hal ini, cara bersyukur ini, mudah-mudahan para pendengar kita akan merasakan betapa indahnya bersyukur itu. Karena dari bersyukur ini akan banyak sekali keuntungan-keuntungan atau keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hati kita mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin bisa kita sebut dengan syukur bil qalbi, bersyukur dengan hati. Kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah surat An-Nahl ayat 53,
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisannya senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bersyukur kepada Allah taala ialah hamba yang bersyukur dengan lisannya. Allah sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Jadi bersyukur seperti ini dengan lisan bisa kita sebut dengan syukur bil lisan. Jadi bersyukur dengan lisan. Kalau tadi syukur bil qalbi, sekarang syukur bil lisan. Seorang hamba yang setelah makan ia mengucapkan rasa syukurnya dengan berdoa, maka ia telah bersyukur. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayya'kulal aslata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim nomor 2734. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu dengan beramal soleh. Nah, ini syukur bil amal namanya. Bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah, selain kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita lakukan untuk beramal soleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh. Tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia gunakan matanya untuk melihat hal yang baik. Lisannya tidak untuk berkata kecuali yang baik. Dan anggota badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar, ketiga hal ini adalah kategori seorang hamba yang bersyukur, yakni bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Jadi, kalau kita sudah melakukan itu di dalam diri kita, insya Allah kita tergolong orang yang bersyukur. Dan kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid." Siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambah nikmat itu. Dan siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Mungkin begini saja Mbak Tata, uraian dari kami. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Mbak Tata. Baik, terima kasih Bu Nelly. Lanjut pendengar, silakan bergabung bersama kami. Kita buka sesi tanya jawab. Kita pagi hari ini kita membahas tadi ya mengenai indahnya bersyukur bersama penyuluh agama Islam Nyimas Nelly Khairani SAG. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Kalau misalkan ada kendala melalui telepon bisa ke WhatsApp atau ke aplikasi RRI Digital ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukirman, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah Ustazah. Alhamdulillah. Kita ini kadang-kadang belum memahami arti syukur yang sebenarnya. Contoh misalnya ibadah kita kebanyakan kamuflase. Ingin dipuji, ingin dikatakan alim. Nah, seakan-akan kita yang kuasa, bukan Allah yang kuasa. Itu Ustazah, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Ya. Terima kasih kepada Pak Sukirman yang berada di Pasar Kuto yang sudah memberikan respon kepada kita tentang bersyukur ini. Tadi dikatakan bahwa ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah ini ibarat kamuflase saja. Jadi niatnya bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatnya itu seolah-olah merasa dia paling alim mungkin ya, merasa dia paling pintar mungkin, sehingga atau dia merasa paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin begitu. Walaupun itu semacam perasaan itu ya tidak diucapkan kepada orang lain, artinya tumbuh dari diri kita sendiri dan itu ada terbetik dalam diri kita. Ini di dalam Islam dikatakan ujub. Jadi ujub ini merupakan bagian dari sifat kesombongan juga ya. Jadi kalau sombong mungkin itu bisa ditampakkan lewat perbuatan dan perkataan. Mungkin perkataan tinggi kepada teman-teman, kepada orang-orang, atau mungkin juga perbuatan dia, ya, menunjukkan sikap-sikap sombong. Mungkin gaya bicara ataupun sikap bisa kita buktikan bahwa menunjukkan bahwa kita itu sombong, artinya tidak mau memandang kepada yang lain. Nah, itu merupakan satu kesombongan. Akan tetapi ujub ini adalah suatu bentuk kesombongan di dalam hati. Mungkin kepada orang dia tidak berkata tinggi. Mungkin dari sikap juga dia selalu merendah mungkin ya, atau biasa-biasa saja. Tapi di dalam hatinya itu merasa bahwa dia itu lebih dari orang lain begitu. Nah, inilah yang dikatakan ujub, dan ujub ini merupakan bagian dari kesombongan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu diperbaiki juga jika kita ada di dalam hati kita ada seperti itu. Perlu kita perbaiki, perlu kita arahkan hati kita itu untuk syukur kepada Allah, untuk bersikap tawadu, untuk bersikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujub ini juga dia bisa menjadi akar dari takabur. Berawal dari merasa kagum terhadap diri sendiri, dan akhirnya nanti kalau sifat ujub ini dipelihara terus-menerus, dia akan menjadi satu bentuk kesombongan. Dan dampaknya dia ini bisa karena kesombongan yang kita lakukan, dia bisa menghapus ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kebaikan-kebaikan ibadah yang sudah kita lakukan itu bisa terhapus lewat sifat ujub ini. Artinya dengan kesombongan yang kita lakukan itu nanti pahala kita kepada Allah tidak akan berarti apa-apa di akhirat nanti. Mungkin begitu untuk Pak Sukirman ya. Baik, selanjutnya silakan
0711369977 masih kita tunggu teleponnya Anda pendengar, bahkan bisa ke WA dan juga aplikasi RRI Digital. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk dari Pak Romli di Muara Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ingin mengimplementasikan rasa syukur dalam segala aktivitas ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, tapi kadang-kadang kita ini semangatnya cuma sementara itu. Nah, ini ada caranya nggak? Gimana nih caranya? Gimana Ustazah? Menumbuhkan rasa syukur itu artinya ya. Iya. Terima kasih untuk Pak Romli yang berada di Muara Damai. Di mana Muara Damai ini ya? Sembawa Ustazah. Di mana? Di Sumbawa. Sembawa. Sembawa Banyu Asin ya? Iya, Sumbawa Nusa Tenggara. Oh yang di Sumbawa NTB. Sembawa Ustazah, Sembawa. Bener, Sembawa Banyu Asin. Kalau Sumbawa kan kita ke sana Nusa Tenggara. NTB ya. Ya di Sumbawa. Terima kasih Pak Romli atas responnya. Ini bagaimana kiat-kiat kita menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu dimulai dari hati. Ya, dimulai dari hati, membangun hati kita dulu. Makanya tadi dikatakan ada syukur bil qalbi, yakini betul bahwa nikmat yang kita dapat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah, maka akan timbul sendiri rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Akan tetapi kalau kita tidak meyakini bahwa itu nikmat dari Allah, atau bahkan mungkin orang yang ketika mendapat nikmat dia merasa bahwa itu adalah karena hasil kerja kerasnya, tidak ada Allah di dalamnya. Nah, inilah yang akan menjadi bibit-bibit kesombongan. Jadi pertama dari hati kita betul ketika kita mendapat nikmat itu, ini adalah dari Allah dan kita ini tidak punya apa-apa. Dan ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu titipan berarti sifatnya sementara yang kita miliki nikmat itu. Umpamanya kita punya badan yang sehat, ini titipan Allah. Kalau kita merasa ini titipan Allah, suatu saat yang punya nikmat ini akan mengambil kembali nikmat itu dari kita. Nah, ini. Jadi pertama, hati kita yakini betul bahwa nikmat yang kita rasakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa ini, badan sehat ini karena saya ini, nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sini. Inilah nanti yang akan menimbulkan kesombongan dan tidak akan bersyukur kita kepada Allah. Tapi jika kita merasakan semua yang kita peroleh ini adalah titipan Allah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam hati kita rasa berterima kasih kepada Allah, rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Nah, dari rasa syukur inilah nanti akan timbul sendiri, lidah kita akan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian perbuatan-perbuatan kita pun akan mengarah kepada perbuatan amal soleh dan tidak memanfaatkan nikmat Allah itu ke jalan maksiat. Mungkin itu Mbak Tata ya untuk Pak Romli yang berada di Sembawa. Ya, lanjut lagi silakan. Ini ada Ibu Sri yang udah WA juga. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana caranya supaya kita itu belajar ikhlas dalam menjalani kehidupan di tempat bekerja ya, yang kadangkala bukan, maksudnya bagaimana cara kita selalu belajar ikhlas dalam menjalani kehidupan dan juga bekerja ya, yang kadangkala nih banyak sekali rintangannya. Ini jadi apa nih? Ya intinya gitulah Ustazah ya. Silakan Ustazah. Ini kalau bahasa Palembangnya mak mano caronyo kita nih supaya baca ikhlas. Mungkin itu ya Mbak Tata ya. Jadi kiat-kiat kita, cara kita supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas, pertama menghadirkan kebesaran Allah. Jadi selalu ingat kita bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan adanya kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita akan ikhlas dalam berbuat. Karena niatkan bahwa setiap yang kita lakukan ini tujuannya itu adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Jadi sebagaimana fungsi kita diciptakan Allah di dalam dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi pertama kita harus hadirkan kebesaran Allah itu di dalam jiwa kita. Jadi jikalau kita berbuat, walaupun mungkin nanti ada faktor-faktor yang membuat kita itu tidak ikhlas, pengaruh-pengaruh dari luar lah, mungkin pengaruh dari kawan atau pengaruh dari lingkungan dan lain sebagainya, apakah itu di tempat kerja ataukah di tempat hidup kita sendiri, di tempat tinggal kita, itu mungkin banyak faktor-faktor ujian itu yang bisa membuat hati kita itu jadi tidak ikhlas. Ya banyaklah kalau mau kita contohkan ya. Nah, kalau ada satu perasaan yang seperti itu, ingatlah bahwa hadirkan kebesaran Allah dalam diri kita, bahwa setiap yang kita kerjakan itu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perbuatan baik itu akan dibalas kebaikan oleh Allah, perbuatan kita buruk akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa, oh, saya sudah melakukan yang banyak ini dalam pekerjaan ini. Kok mungkin saya dapat imbalannya kok sedikit, kok cuma ini, mungkin itu bisa mempengaruhi jiwa kita untuk tidak ikhlas. Yakinlah bahwa kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan menghitung amal kita. Allah itu Maha penghitung yang sebaik-baiknya. Mungkin Allah akan balas bukan dari pekerjaan kita itu, mungkin Allah akan balas kebaikan-kebaikan itu dari pintu-pintu yang lain. Jadi pertama di sini harus hadirkan kebesaran Allah, menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah supaya hati kita selalu menjadi orang yang ikhlas, selalu menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa juga supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keteguhan hati dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu, baik dalam melakukan ibadah yang sifatnya khususiyah maupun ibadah yang ibadah umumnya, selalu kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya kita ingat tadi pahala dari keikhlasan kita, ya. Pahala dari keikhlasan kita, insya Allah yakinkan dalam diri kita apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mendapat balasan kebaikan itu bukan dari orang yang kita tempat kita berbuat baik, atau dari orang yang kita tolong, mungkin tidak dari sana. Tapi Allah beri balasan kebaikan kita itu dari arah yang lain. Yakinlah itu. Kemudian kita banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ini bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau hati kita saja, mungkin kita berusaha untuk ikhlas, tapi orang sekitar kita selalu mempengaruhi kita untuk tidak ikhlas. Ini bisa juga melenceng hati kita ini. Ketika kita mau ikhlas, ada orang yang menggoda, ada yang mengganggu, nggak usahlah begitu begini. Nah, dengan pergaulan ini juga bisa mempengaruhi jiwa kita. Jadi pergaulan kita, pilihlah teman-teman yang baik, pilihlah teman-teman yang selalu mengajak kebaikan kepada kita. Artinya rajin bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, bisa menyatukan visi dan misi kita. Mungkin itu baik kiat-kiatnya Mbak Tata ya untuk Pak Romli. Bukan Pak Romli, Ustazah. Pak apa? Ibu Sri di Skojo. Oh, Bu Udah Sri. beda lagi. Ya, maaf. Ya, terima kasih Bu Sri.
Ini Mungkin itu ya jawabannya. Oke, ini ada lagi WA dari tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya hamba Allah selalu bersyukur, istiqomah dan selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup ya, maka akan Mm-mm. indah pada waktunya. Apa iya? Terus jika orang yang memperoleh harta kekayaan dengan menghalalkan segala cara, misalnya korupsi, mencuri, menipu, sampai dengan darah dan dagingnya itu menjadi haram yang seperti ini, nah bagaimana dia caranya bersyukur orang seperti ini, Ustazah? Mm-mm. Yang jelas semua perbuatan-perbuatan itu adalah pokok pangkalnya dari hati kita itu dulu ya. Jadi dikatakan tadi kita bersyukur apakah benar akan indah pada waktunya seperti itu. Ya memang, karena salah satu dari dampak bersyukur kita itu Allah akan lebihkan nikmat itu kepada kita. Allah akan tambahi terus nikmat itu kepada kita. Orang yang tidak pernah bersyukur dalam satu hal yang sekecil apapun, dia tidak akan bersyukur juga untuk hal-hal yang besar. Itu konsepnya ya. Kalau diberi Allah nikmat yang sedikit, dia tidak bersyukur, maka dia juga tidak akan bisa bersyukur untuk nikmat-nikmat yang besar. Jadi bersyukur ini penting. Kalau kita memandang kehidupan kita ini dengan memandang ke atas dalam urusan dunia, itu yang tidak menjadikan jiwa kita bersyukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, ini menjadikan jiwa kita tidak tenang. Umpamanya dari segi ekonomi saja, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin kehidupan yang sederhana. Sementara tetangga kita diberikan oleh Allah kehidupan kemewahan. Nah, kita memandang ke atas kepada tetangga tadi, oh kenapa ya dia diberikan harta segini sedangkan saya tidak, padahal saya sudah bukan main dekat kepada Allah seperti itu. Itu rasa yang tidak bersyukur namanya. Dan ini membuat jiwa kita tidak tenang. Tapi kalau kita syukuri nikmat yang ada pada kita itu, kita nikmati saja, itu merupakan nikmat Allah, inilah akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Nah, ini yang akan kita rasakan indah ya. Indah dalam menjalani kehidupan itu. Artinya tidak terpengaruh kita dengan kondisi atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Yakinlah, mungkin kita merasa orang itu bahagia, belum tentu dia bahagia seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita yang lebih bahagia, mungkin kita tidak tahu saja apa yang terjadi pada dia, begitu. Jadi ini dari hati. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mengambil harta itu dengan cara yang haram? Ya jelas, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri misalnya itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengambil hak orang lain itu juga dilarang. Seluruh perbuatan yang dilarang di dalam ajaran agama Islam itu ya hukumnya haram, dan itu merupakan satu perbuatan yang meresahkan jiwa. Satu perbuatan yang meresahkan jiwa, menjadikan jiwa kita tidak tenang. Mungkin kelihatannya kita di mata orang kita adalah orang yang bahagia karena kita orang yang banyak mempunyai harta mungkin. Akan tetapi harta yang kita dapatkan itu bukan dari cara yang halal. Nah, dalam diri kita sendiri itu tidak akan menimbulkan ketenangan dalam batin kita. Mungkin begitu Mbak Tata ya. Baik. Silakan pendengar, lanjut kita ke telepon. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Oke, kita ke WA lagi. Ada Pak Zulkifli di Banyuasin. Assalamualaikum Ustazah, semoga kita dalam lindungan Allah selalu, amin. Ini sering kita dengar ya, bahkan melihat ada orang kaya. Dia berkata bahwa harta dan kekayaan yang berlimpah itu didapat dari hasil payahnya. Dia juga lupa bahwa kekayaannya adalah pemberian Allah. Dia tidak bersyukur dan bahkan dia tidak ingin menzakatkan sebagian hartanya. Nah, yang saya tanyakan tuh, apa hukumnya orang seperti ini menurut ajaran agama Islam? Begitu saja, silakan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita
ini termasuk sikap yang takabur, sifat orang yang sombong. Jadi definisi kesombongan itu apa sih? Ya, kalau kita bisa tarik kesimpulan seperti itu ya. Jadi kesombongan itu bisa didefinisikan dari sikap yang merasa dirinya lebih agung dan lebih mulia dari orang lain, serta meremehkan orang lain. Nah ini sifat definisi kesombongan, merasa diri itu lebih segala-galanya, itu ya. Tidak merasa bahwa apa yang dia dapat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa itu adalah hasil jerih payahnya. Jadi tidak ada Allah di dalam itu. Nah, orang yang seperti inilah dikatakan orang yang takabur. Dan orang yang takabur ini, orang yang sombong ini, hatinya kita perlu tata, artinya perlu kita arahkan kembali supaya menjadi orang yang tawadu. Bagaimana caranya? Diberitahu bahwa semua yang nikmat itu adalah berasal dari Allah dan itu titipan Allah. Kalau titipan Allah, kapanpun Allah akan mengambil, bisa sekejap mata. Buktinya bagaimana? Kita lihat di dunia ini saja, ya. Terjadinya bencana-bencana alam yang semula tidak kita ketahui, tidak kita prediksi, terjadi misalnya. Kan sekejap mata dengan adanya bencana-bencana alam itu, berapa banyak kerugian yang dialami. Nah itu merupakan peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa jikalau Allah ingin mengambil sesuatu nikmat itu dari kita, kapan saja bisa Allah lakukan. Apakah kita bisa mencegah dari semua itu? Tidak, itu semua adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta dikuatkan hati, berdoa selalu minta dijadikan orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang sombong, baik itu sombong dari segi perkataan, perbuatan, maupun sombong di dalam hati kita sendiri. Jadi kalau merasa kita itu lebih dari orang lain, apa yang kita peroleh ini semuanya karena hasil jerih payah kita, karena hanya faktor kemampuan kita, itu termasuk perilaku yang takabur. Dan sifat ujub ini juga ya, takabur, ujub itu termasuk sifat dikategorikan kepada orang yang sombong. Begitu Mbak. Oke, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, siapa di mana Pak? Bentar Bu Sinana ya. Ya dengan Pak Tran. Di mana Pak Tran? Di Empat Lawang perbatasan Bengkulu. Oke, di Empat Ya dengan Lawang. Ibu apa Ibu? Nelly. Bu Tata, ya? Nelly. Oh, penyiarnya Tata, narasumbernya Nelly. Oh ya Bu Tata, salam kenal Bu Tata. Iya, salam kenal Pak, silakan. Ini tadi topiknya ini apa? Bersyukur ya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya semoga Ustazah sehat selalu dan juga Bu Tata juga. Begini Ustazah, bersyukur. Jadi bagaimanakah seorang istri, jujur aja nih, seorang istri dia tidak bersyukur. Dia kan padahal usaha ada, kayak toko pakaian apa ada ya. Terus juga yang ini pertanyaannya, ini dia dikarenakan jauh dengan saya, bahkan dia ini berhubungan dengan laki-laki lain hanya karena uang, hanya karena mungkin dibeliin apa-apa gitu ya. Jadi istilahnya ini hukumannya apa dan dosa apa? Mohon dijelaskan Ustazah gitu. Dan juga Bu Tata, sambungan teleponnya jangan diputuskan. Radio di sini sinyalnya kalau pagi ini putus-putus. Oh. Siang terang gitu. Oke. Baik. Itu aja Ustazah persoalannya tadi gitu. Ya mohon diuraikan dan hukuman apa, ntar kalau dia meninggal dosa apa, istilahnya akibatnya apa. Oke, baiklah. Silakan Ustazah. Ya. Baik kepada Pak apa tadi? Pak Tran.
Pak Tran yang berada di Empat Lawang. Tentang istri ini termasuk juga dari bab yang tidak bersyukur ya, istri yang tidak bersyukur. Bahwa di dalam kehidupan berumah tangga ini ada satu kewajiban istri dan ada kewajiban suami. Apa kewajiban suami? Pertama bernafkah, baik segi pangan, sandang, dan papan. Kemudian memberikan perlindungan, artinya tempat wanita itu mengadu jika dia ada satu permasalahan, kemudian tempat dia curhat, mungkin memberikan perlindungan, baik itu perlindungan secara jiwa, mungkin perasaan sang istri. Kemudian lagi ya, seorang suami bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, dalam segala urusan yang di rumah tangga itu. Kemudian ada lagi yang namanya kewajiban istri. Setelah suami memberikan semua itu, kewajiban-kewajiban itu, ada hak dari suami. Jadi setelah kewajibannya dilaksanakan, hak juga ada yang dia ambil dari seorang istri. Kalau hak suami, artinya itu menjadi kewajiban bagi istri. Apa kewajiban istri? Pertama, untuk taat kepada suami. Jadi taat kepada suami merupakan salah satu kewajiban istri. Dan yang kedua, ini kewajiban istri lagi, dia mampu menjaga baik harta maupun dirinya sendiri ketika suaminya tidak berada di rumah. Artinya dirinya itu dia jaga, hatinya dia jaga, perasaannya dia jaga, maupun harta suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah atau mungkin ketika berpisah mereka tidak bersama. Nah, ini termasuk kewajiban seorang istri kepada suami. Apabila seorang istri yang diberi satu amanat dia tidak melaksanakan, artinya seorang suami bila dia sudah memberikan nafkah, dan sifat nafkah ini sifatnya tidak mutlak ya, tergantung. Artinya tergantung kemampuan suami. Kalau suami mampu memberikan nafkah sebatas mungkin standar-standar tidak lebih, artinya ya seorang istri harus tetap bersyukur dong. Jika dia menuntut yang lebih dari kepada suaminya, nah ini bisa mendorong suaminya untuk berbuat maksiat kepada Allah, mungkin akan menempuh jalan-jalan yang haram dalam rangka memenuhi kehendak istri. Makanya itu kesyukuran istri ini, sifat syukur istri ini sangat penting. Dan apabila suami sudah menjalankan kewajiban seperti itu, tapi tiba-tiba sang istri menyeleweng, ya, apalagi sudah diwujudkan dengan sifat-sifat selingkuh, apapun faktornya, nah diwujudkan dengan perbuatan, maksudnya perbuatan selingkuh, apapun faktornya, artinya istri seperti ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berselingkuh ya, kita sebagai istri tidak memenuhi kewajiban kita kepada suami, mohon maaf ini agak sedikit vulgar ya, pembicaraan di tempat tidur aja, itu ada dalam satu hadis Nabi, seorang istri itu dikutuk oleh malaikat sampai subuh ya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jadi apabila seorang suami memanggil dia ke tempat tidur dan fa'abat, seorang istri itu tidak mau, artinya menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Bayangkan, dari segi itu saja kita udah dilaknat. Apalagi perbuatan-perbuatan yang lebih dari situ, mungkin akan lebih lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga sebagai seorang istri juga kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan oleh suami, dan seorang suami bisa mengarahkan istrinya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Tata ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik Ustazah, kita harus akhiri perbincangan kita, maaf sekali ya karena waktu sudah mau menuju pukul 6, kita harus sampaikan berita pukul 6 ya. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu Ustazah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tata dan para pendengar sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami ajak Anda selanjutnya untuk menyimak informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai